Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daizan Azhar Aknanta dengan NIM 119130100, kelompok 2 TPB 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah dengan NIM 1190971 dari kelompok 2 TPB 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalian, NIM 119280106 dari kelompok 2 TPB 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syairani Al-Aqsa, NIM 119290064 dari kelompok 2 TPB 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevanda Aziz Farido, NIM 119340033, kelompok 2 dari TPB 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arima Novianti, NIM 119270070 dari kelompok 2 TPB 9. Sinar X merupakan salah satu dari jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa jenis yang dinamakan sebagai spektrum. Pembagian ini didasarkan pada panjang gelombang dan frekuensinya. Semakin kecil panjang gelombang, frekuensi yang dimiliki oleh spektrum semakin besar. Semakin besar panjang gelombang, frekuensi yang dimiliki oleh spektrum semakin kecil. Sinar X itu berada pada rentang 10 pangkat minus 10 meter. Ukuran ini jauh lebih kecil daripada ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio, tetapi masih lebih besar daripada sinar gamma. Dengan ukuran yang sangat kecil ini menandakan X-ray memiliki frekuensi yang sangat besar. Dalam spektrum elektromagnetik, semakin besar frekuensi yang dimiliki oleh spektrumnya, maka efek radiasi yang ditimbulkan terhadap tubuh makhluk hidup itu semakin besar, yang otomatis sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen ini seorang fisikawan yang berasal dari Jerman pada tahun 1895. Ia melakukan suatu percobaan menggunakan tabung ioda. Tabung ioda ini ia tutup dengan kain. Pada percobaan tersebut, ia memberikan arus listrik kepada filamen atau anoda pada tabung katoda tersebut. Nah, setelah diberikan, tabung TV yang berada di luar tabung katoda ini tiba-tiba memancarkan sinar. Hal ini membuat Wilhelm bingung dan menamai sinar tersebut sebagai X-ray atau sinar X. Dari percobaan yang dilakukan oleh Wilhelm Röntgen, kita dapat mengetahui bagaimana sinar X terbentuk. Dari video ini kita dapat melihatnya. Saya mulai dan saya skip saja sampai di sini. Nah, ini kita dapat lihat bahwa sinar X terbentuk akibat adanya paparan sinar yang berasal dari katoda, atau ada filamen katoda yang ada di sini. Nah, hal itu membuat terpancarnya energi yang akhirnya mengenai si anoda di sini. Anoda biasanya terbentuk dari atau terbuat dari metal yang memiliki nilai atom yang tinggi, sehingga mengakibatkan elektron pada anoda ini terlepas dari orbitalnya, dan elektron tersebut bisa kita sebut sebagai sinar X. Prosedur kesehatan menggunakan sinar X itu terbagi menjadi 3. Pertama ada radiografi, fluoroskopi, dan CT. Radiografi dan fluoroskopi disebut juga sebagai X-ray konvensional. Keduanya memiliki prinsip menembakkan sinar X dalam satu arah terhadap tubuh pasien. Sedangkan untuk CT itu bisa dibilang teknologi yang lebih maju lagi, di mana penembakan sinar X-nya itu
memiliki arah memutar sehingga seluruh badan pasien itu bisa terkena paparan sinar X dan juga bisa terscan semuanya. Untuk hasil citranya bisa dilihat di slide. Ya, untuk CT itu bisa berupa gambar 3D. Sedangkan fluoroskopi itu menggunakan barium sehingga usus besar terlihat lebih bercahaya. Dari ketiga prosedur kesehatan menggunakan sinar X itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai CT scan. Ini alatnya. Pertama, pasien akan dibaringkan di atas meja, lalu meja ini akan bergerak memasuki lingkaran ini, yang di dalamnya terdapat gantry yang terdiri atas tabung X-ray dan detektor. Hasil akhir pemeriksaan akan dikirim ke komputer, sehingga dokter dapat melihat dan memeriksa penyakit yang dialami oleh pasien. Ini ya, jadi pasien itu dari meja itu akan bergerak memasuki lingkaran. Ini ada gantry, sini ada sumber sinar X atau tabung sinar X, di sini ada detektor. Sinar X akan ditembakkan ke segala arah pada tubuh pasien, lalu akan diterima oleh detektor. Hasil pemeriksaan akan dikirim oleh detektor ke komputer. CT scan ini merupakan prosedur terbaru dari sinar X setelah radiografi dan fluoroskopi. Karena arah penembakan sinar X-nya itu berotasi ke segala arah, maka hasil yang diperoleh menjadi lebih detail dibandingkan dengan radiografi dan fluoroskopi. Tetapi, pancaran sinar X yang diterima oleh pasien itu lebih tinggi daripada keduanya. Ini gambar dari alat CT scan, di mana yang bagian B merupakan gambar secara keseluruhan dari alat CT scan-nya tersebut, sedangkan bagian A dan yang ini merupakan gantry dari CT scan. Gantry kan terdiri dari tabung X-ray dan detektor. X-ray yang dihasilkan oleh tabung itu berarah lurus. Agar diterima oleh detektor, maka sinar X-nya ini harus mengalami pembelokan. Atau dengan kata lain, sinar X-nya tersebut berdifraksi. Pada dasarnya, difraksi merupakan pembelokan arah gelombang akibat menembus celah sempit. Syarat utamanya, panjang gelombang harus sama dengan lebar celah. Difraksi itu lebih jelas terlihat pada cahaya tampak, yang panjang gelombangnya itu sekitar 10⁻⁻⁶. Tapi, jika kita berbicara mengenai sinar X yang panjang gelombang itu jauh lebih kecil daripada cahaya tampak, itu terdengar mustahil. Karena celah dari cahaya itu lebih besar daripada panjang gelombang si sinar X. Tapi difraksi ini masih bisa terjadi. Menurut Max von Laue, sinar X bisa berdifraksi asalkan ada sebuah kristal yang tertembaki oleh sinar X. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sinar X ini panjang gelombangnya itu sama dengan jarak antar atom dari kristal. Jadi ini ya, ini ada tabung X-ray, dia memancarkan X-ray lalu melewati kristal, yang di dalam kristalnya ini terjadi difraksi sinar X, baru dia diterima oleh detektor. Nah, ini kejadian difraksi ini mengikuti persamaan ini, persamaan Bragg, yang besarnya itu M kali lambda setara dengan 2 kali D dikali sin theta. Persamaan ini hampir mirip dengan persamaan difraksi celah kisi dari cahaya. Yang membedakan di sini, jika di difraksi celah kisi cahaya, dia itu hanya D saja, sedangkan pada persamaan Bragg itu 2D. Ini ada gambar dari pola gelap terang difraksi. Yang ini skema difraksi dan interferensi dari gelombang sinar X.
pada saat X-ray 1 dan X-ray 2 bertemu, di mana X-ray keduanya itu memiliki panjang lintasan yang lebih besar daripada X-ray 1, maka akan terjadi interferensi yang konstruktif. Sehingga efeknya sinar X ini bisa diterima oleh detektor yang kemudian dapat dikirim ke komputer. Menurut Planck, cahaya terdistribusikan dalam partikel-partikel kecil atau paket-paket energi yang disebut foton. Berhubung sinar X itu sama dengan cahaya yang merupakan spektrum elektromagnetik, maka sinar X pun terdistribusikan dalam paket-paket kecil foton. Pada saat sinar X melalui kristal tadi, jika kita melihat dalam satuan elektron dan foton, kita akan mengamati hamburan komtak. Apabila foton sinar X menabrak elektron terluar dari atom kristal, maka elektron tersebut akan terhempas karena elektron menyerap energi dari foton. Terhempasnya elektron dari orbit ini dinamakan ionisasi. Nah, berhubung si fotonnya juga kekurangan energi, maka foton pun akan tersebar dengan arah yang berbeda dari arah foton yang pertama. Berdasarkan eksperimennya, foton mengetahui bahwa panjang gelombang foton yang tersebar itu lebih besar daripada panjang gelombang foton yang pertama. Hingga saat ini, kejadian tersebut dinamakan efek Compton. Karena panjang gelombang yang tersebar tadi jauh lebih besar daripada panjang gelombang awal, maka terjadi suatu pergeseran. Nah, yang dinamakan pergeseran Compton. Besarnya tentu saja panjang gelombang yang tersebar dikurang panjang gelombang awal. Nah, panjang gelombang yang tersebar itu setara dengan lambda atau panjang gelombang awal ditambah dengan H dibagi ME kali C dikali dengan 1 dikurang cos pi, di mana H adalah konstanta Planck, ME adalah massa elektron, C adalah kecepatan cahaya. Energi dari foton yang tersebar dan energi dari elektron yang tersebar tadi itu sama besarnya, yang setara dengan ini. K sama dengan E awal dikurang E akhir. Nah, itulah yang terjadi pada CT scan. Walaupun CT scan dapat membantu tenaga medis untuk mengetahui bagaimana organ dalam atau kerusakan pada organ dalam, tapi dia tetap memiliki efek sampingnya tersendiri. Kenapa? Karena CT scan ini menggunakan sinar X yang memiliki energi yang cukup tinggi. Hal ini dapat membuat terjadinya ionisasi radiasi. Ya, apa itu ionisasi radiasi? Yaitu dikarenakan adanya radiasi menyebabkan atom-atom bersifat ion atau kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Nah, hal ini jika terpapar oleh tubuh kita bisa menyebabkan kanker karena radiasi tersebut.